Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Juma terlihat panik menghadapi Agatha dalam debat lintas agama. Langsung kita lihat videonya, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kata siapa? Kata siapa? Kepada Israel. Kata siapa? Kan tadi dalilnya siapa yang diutus, siapa yang diutus menyampaikan firman. Itu sebagai kepada Allah Israel, kepada Fir'aun, Bang. Kepada siapa saja? Siapa Abang yang udah diserahi panik, tugas? Bang. Bukan Abang dong. udah panik. Situ yang Makanya, panik. kan? Intinya adalah siapa yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Titik. Mau Bang, dia diutus ke Fir'aun, baca lagi mau ya. dia diutus ke Sodom Saya Gomora, baca lagi mau ya, diutus Bang. kepada Israel. Abang Itu nggak kelihatan masalah. banget paniknya, Bang. Enggak, saya memberikan pengertian sama saudara. Bang, saya nggak suka kayak gini loh, Bang. Abang Enggak, jangan saya panik kasih dong. pengertian. Kan Yesus Gak usah, mengatakan, Bang. Dengar ya, saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Mengangkat. Allah bagi sebagai Allah. Fir'aun. Iya, Bagi diangkat. Fir'aun, Bang. Diangkat. Bukan Yahudi. Diangkat sebagai apa? Sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi berarti- Fir'aun, Abang. Dengar. Dengar, Jadi Musa itu diutus. Allahnya Fir'aun. Musa diutus. Musa Abang nggak suka diutus. gituan. Musa diutus sebagai Allah bagi Fir'aun. Yesus diutus sebagai Allah bagi kaumnya Bani Israel. Sama-sama Allah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana Loh. ayatnya? Tadi Yesus yang mengatakan kan? Yesus yang katanya? mengatakan. Yesus Siapa Ulang. yang diserahi tugas? Siapa yang diserahi tugas untuk Berarti Yesus menyampaikan? Allah ya, Bang ya? Berarti Yesus Allah Untuk ya? Bani Israel sama seperti Musa. Sama Thank seperti you, Musa. Abang, udah mengakui. Sama seperti Musa. Sama seperti udah Musa. ngakui Yesus Sekarang tanya, Allah. berarti Musa Allah juga? Allah bukan. Nah, tadi dia diutus sebagai Allah, diangkat sebagai Allah. Ayo, Tapi Yesus jujur. kan tidak dikatakan sebagai Allah. Kata siapa? Dia Allah. Baca Kisah Para Rasul 2:36. Ayo. Baca. Seluruh Ya. orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena deh. Apa dikatakan? Apa dikatakan di Kisah Para Rasul 2, Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku males. Ayat berapa? di situ. Ayat berapa? 36. Ayat berapa? 36. 36. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Lu abang lari-lari kemana-mana aja Kak. Loh, Kena. untuk Nangkep aku. membuktikan bahwa Yesus itu Oke, Tuhan yang dilantik. jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan Jedar. itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya apa, Bang? Menjadi Tuhan. Yesus itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apanya yang jedar? Aku belum nemu jedarnya di mana, Bang? Belum nemu Yesus jedarnya. itu dibuat menjadi Tuhan. Yesus Sebagaimana itu Musa, sebagaimana dengar ya, Musa Bang. Nih, saya dibuat menjadi baca lagi Tuhan. ya. Dengerin, Bang, dengerin. Nih, saya jelasin ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus apa dia jedarnya? dibuat menjadi Tuhan, sebagaimana Tuhan membuat Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dengan kata lain, oke gantian ya. Dengan kata lain, Abang mau bilang Allah itu pembohong. Kenapa jadi Karena kepada Allah Tuhan? menarasikan Yesus nggak disalib. Nih, sabar dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Mengakui bahwa kitab suci Anda bohong. Sabar. Serius. Oke. Jangan panik dong. Enggak. Dengarkan saya. Jangan Tadi panik dong, Abang. sabar. Sabar dulu. Tadi yang dijadikan menjadi Tuhan di situ siapa? Nabi Isa atau pengganti Nabi Isa? Ayo. Memangnya ayo.
Memangnya abang kira? Ayo, Baik, ayo. saya jawab ya. Tadi yang Saya jawab. tadi yang disalib itu Nabi Isa atau penggantinya? Emang kena Isa sejak lagi. kapan digantikan? Loh, tadi Emang Anda Isa membawa digantikan Allah. sama Tadi siapa? Anda membawa Allah. Di mana? Di mana Kalau Anda Allah membawa mengatakan ada Allah, ganti? Boleh, tunjukkan. Kalau Anda Tunjukkan membawa- kalau ada ayatnya di Quran ada pengganti Isa. Boleh. Kalau Silakan. Anda membawa Allah, Ya udah, kalau- ya udah. Bagus, kalau bagus. Anda Quran membawa surah berapa, Allah, Bang? kalau Anda Quran membawa surah berapa? Allah dan mengatakan Allah pembohong, tadi kan Allah mengatakan Abang Al-Quran. bilang kan tadi pengganti. Mana penggantinya? Mana Nabi dalilnya Isa penggantinya? tidak disalib. Tetapi yang disalib Kata yang abang ada diserupakan. pengganti. Mana Yang Quran surah berapa diserupakan, ada penggantinya? yang diserupakan Al-Quran surah Oke, mana, An-Nisa mana ayatnya? ayat 150 57. Silakan baca. Mereka Baca. tidak menyalib Nabi Isa, melainkan yang mereka salib adalah yang diserupakan. Markus Quran surah 16 berapa, Bang? Quran surah berapa, Bang? Saya cek loh, Bang. Markus 16 IS berapa? nomor 12. IS berapa tadi, Bang? IS tadi. Di Bentar lah, situ satu-satu. Abang dikatakan jangan lompat-lompat. mereka. Abang mah lompat-lompat mulu. Udah selesai kita ya, udah selesai. Yang pertama, Loh, jangan Yesus dong, Bang. bukan Quran Tuhan. surah berapa, Kembali dulu, Bang? jangan terlalu jauh. Quran surah berapa? Abang Kembali dulu, apa? kembali dulu. Bang, karena cintanya kepada kamu. Ini yang namanya apa? Kawin. Inilah perjamuan kawin anak domba. Gitu loh. Iya toh? Kenapa dikatakan perjamuan kambing anak domba? Sama seperti hubungan gembala dengan dombanya. Gembala menyerahkan nyawanya demi melindungi dombanya. Dombanya pun menyerahkan nyawanya sepenuhnya kepada gembalanya. Betul tidak? Ini sama seperti hubungan suami istri kan begitu. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Tubuh Yesus dan darah Yesus sudah diberikan kepada kita. Maka darah dan tubuh kita, darah dan daging kita juga kita persembahkan untuk seturut dengan Tuhan Yesus. Gitu kan hubungannya kan? Itu kan hubungan kasih itu. Hubungan cinta kasih. Inilah yang dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena gambaran Allah adalah firman mengasihi Bapa dicurahkan oleh Roh Kudus. Hubungan cinta kasih. Loh. Iya. Disamakan suami istri, iya bro. Iya, hubungan kami dengan Allah itu seperti suami istri. Karena tidak ada batasan. Istri itu kan satu. Makanya demikian mereka tidak menjadi dua, melainkan satu daging. Tubuh dan darah Yesus itu sudah menjadi satu daging di dalam kita. Itulah perjamuan kudus, sayang. Inilah darahku yang diserahkan bagimu, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita makan dalam ekaristi. Satu daging. Itu, tapi jangan kotor otak kau. Otak kau kan udah kayak keledai. Otak kotor. Loh, perkawinan itu ibadah, say. Perkawinan itu sakral, kudus, bersih, suci. Yang kotor itu perzinahan. Tuh. Kok kamu ini pernikahan itu kok kotor? Oh, perkawinan itulah halal. Perkawinan itu suci. Makanya hubungan kami dengan Allah itu hubungan suci. Antara Allah dengan manusia itu suci. Jadi jangan berselingkuh, jangan kotor, jangan kok kayak binatang otaknya. Sampai sini paham? Nah, kalau perzinahan itu kan sesuatu yang tidak legal, tidak halal. Kalau menikah itu halal, makanya dikatakan tadi ya, perjamuan kawin anak domba. Paham sampai sini? Hadir bun, kau lama kali kau hadirnya Ciliung. Udah 4 jam aku, udah 8 SKS aku. Iya, HBD bun, mana? Kue ulang tahunnya, telat. Sudah, sampai sini paham? Harus seperti itu penjelasannya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan perjamuan kawin anak domba. Artinya adalah menyatunya Allah, perjamuan kawin anak domba. Ini yang kita kenal sebagai surga. Sorga. Jadi sorga itu adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Allah, bukan syurga. Nah,
si Bang Muhammad ini salah paham, dikira di surga itu ngewong. Karena di dalam Alkitab dikatakan gini kan, kerajaan surga seumpama mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Ini makanya saya bilang, ya, makanya kalau ke gereja jangan sudah setengah. Jadinya dia salah paham. Oh, di surga ngewong. Aku udah feeling karena ikon Tuhan Yesus bawa kitab kehidupan aja dikirain Tuhan Yesus itu nerima Injil. Iya, salah tafsir. Makanya gue bilang, itu baca kitab kita, tapi salah paham, dimaknai secara letterlek. Makanya, tapi saudara-saudara, kesibukan para lelaki. Dia salah paham, padahal ini perjamuan kawin anak domba ini adalah dalam roh. Dalam keilahian, bukan dalam kodrat yang fana gitu loh. Iya, makanya orang ini salah paham. Otaknya si Bang, mana tadi ya Bang, ya salam Bang Denny, ada Bang Muhammad namanya. Makanya dikira dia ya kan, hohe, bukan. Bukan seperti itu. Bang Juma ngajak PK. Wih, terima nggak nih? Maju nggak nih kita, guys? Maju nggak? Maju. Oh selamat siang Agatha. Hai. Hai juga, silakan mau bertanya apa? Ini mau PK? Boleh. PK kita, maju Boleh. ya guys. Boleh. Silakan, apa yang mau didiskusikan? Terkait dengan gelar Jangan kalah dong, triple guys, triple. Ya Penyesat. Pak, kenapa Pak? Penyesat yang datang menurut Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Boleh ayatnya Bang, boleh, silakan ayatnya. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Matius 24 ayat berapa Bang? 4 dan 5. Oke, ayat 4 dan 5 ya. Oke. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana Bang? Ya itu tadi barusan. Jadi ada orang yang memakai nama Yesus, itu penyesat. Jadi data itu Yesus mengajarkan muridnya di bukit. Guys, kali 3 kali 3 ada kali 5, kita kalah. Maju, 9 mawar. 9 mawar guys. 6 mawar lagi. Silakan Bang. Apa Bang maksudnya lagi Bang? Silakan lanjut. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, tentunya bukan Kristen dong di situ, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Batak, Toraja, itu bukan. Nah, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, aku ini adalah Kristus. Jadi penyesat itu mengakui Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bawa nama Yesus Bang. Iya, Mereka akan memakai namaku. Iya, bawa nama Yesus. Kan begitu. Nah, sedangkan di luar murid Yesus yang datang memakai nama Yesus kan kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Banyak orang itu ya kalian. Siapa lagi coba? Di luar ini murid kan Yesus. Yang ditanya penyesat. Ya. Yang ditanya kan penyesat. Iya, kalian lah itu. Kalian lah itu penyesatnya. Kami, oke. Abang kan baca di 24. Kita ke 28 ya Bang ya. Boleh, Karena boleh. kalau Abang cuman baca
sebagian, kita kan tidak mengerti secara keseluruhan. Tetapi di ayat 28 di Matius 28 dikatakan ya, karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku Nah, di sini itulah. yang dimaksud adalah Kristen, karena murid-murid Yesus itu disebut Kristen. Jadi Kristen artinya murid ya. Pergi dan jadikanlah semua dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kami semua ini dikristenkan oleh Kristen yang pertama yang adalah murid Yesus. Kami dimuridkan. Tapi di antara orang Kristen ini akan ada penyesat. Nah, penyesat itu siapa? Penyesat yang membawa-bawa nama Yesus tetapi tidak mengajarkan ajaran Yesus. Itulah penyesat. Contoh ya Bang ya, penyesat itu adalah saksi Yehova. Dia menolak dari Allah yang adalah Tritunggal itu. Itu memang penyesat itu dari dalam kekristenan. Ada, dan itulah sebabnya kenapa gereja itu melakukan konsili untuk menentang penyesat-penyesat itu. Begitu Bang. Ada Oke. lagi? Jadi yang saya lihat, kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Yesus ini guru berarti kan ya? Sebagai guru kan dia Ya, mengajarkan. selain dia Tuhan, dia juga guru. Ah, gimana itu? Bukankah karena inilah maka Yesus mengatakan penyesat? Karena penyesat-penyesat ini memakai namanya untuk menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus. Oke. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Ya Tuhan di Tuh, sana. jadi kan? dia Tuhan adalah di sana. Tuhan. Sabar Bang. Jadi dia adalah Tuhan dan dia Tuhan yang mengajar. Kalau Tuhan itu mengajar, maka dia juga disebut guru. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak mengajarkan umatnya, jadinya nyontek umatnya karena nggak pernah diajarkan gurunya. Guys, kita kalah guys. Gimana? Oke, lagi ya Bang ya, PK ya. Lagi Boleh, ya. Silakan. Gimana nih caranya, Bang? Itu Bang, ajak PK lagi Bang. Lanjut. Gimana caranya? Match lagi. Gimana nih? Pencet matchnya gimana? Match lagi kayak tadi. Dari Aku nggak bisa sih. tadi dirimu yang tekan. Loh, ini kenapa nggak bisa lagi? Oke. Ini tuh. Oke, terima. Oke, silakan Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Jadi kalaupun Yesus disebut Tuhan di sana, ya, kalau kita maksakan kata Kurios itu atau Mark itu adalah Tuhan, oke. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas dan firman Tuhan, maka dia boleh disebut sebagai Tuhan. Sebagaimana Kita baca ya. Kita baca Sebagaimana- Yohanes 10 ayat berapa Bang? 34 sampai 36. Sebagaimana Musa juga disebut Tuhan di Keluaran 7 nomor 1. Gitu. Ayat 3 ayat berapa Bang? 30 berapa? Oke, saya baca ya 34 Bang sampai ya. 36. Ya. Oke. Ya, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman." Yesus Allah, Cok. Oke, kita baca lagi ya. Yesus berkata ya, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu," di Tauratnya ya, "Aku telah berfirman." Yesus berfirman ya. Oke, dia mengaku dirinya Allah. Kamu adalah Allah, ya kan? Ya kan? Iya toh? Silakan. Kan di Taurat orang-orang di dalam Taurat itu, di dalam masanya Musa kan sudah mengatakan ya kan, kamu adalah Allah. Jadi orang Israel sudah mengatakan Yesus, kamu adalah Allah kepada Yesus, gitu kan? Baca dulu. Kamu ngerti kan bahasa Indonesia? Ngerti. Baca dulu Oke. sampai 36. Ya, baik. Jikalau mereka ini semuanya udah manggil Yesus, kamu adalah Tuhan katanya kan. Jikalau mereka kepada siapa ya? Jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan? Ya kan? Disebutkan apa? Disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah?
Nah, Oh, paham gak tuh masihkah kalian, maksudnya? masihkah kalian, jadi Yesus menjelaskan di sini ya, masihkah kamu bilang aku menghujat Allah karena apa? Aku adalah Allah kamu. Tadi kan kamu bilang bentuk Israel. Bukan Sudah begitu paham? maksudnya. Jadi orang Oh, Bapak nggak Yahudi, tahu ini ayat. orang Bapak Yahudi nggak tahu ayat itu, ini. saya ngajarin situ barusan kok. Loh, kamu Jadi- yang saya ajarin. Gini bang, saya ulang lagi ya teman-teman. Saya jangan boleh saya menjelaskan sedikit, nanti disanggah boleh. Bagaimana? Bagaimana kamu menjelaskan kitab saya? Kamu memang tahu kitab saya. Oh, ya ngerti dong. Masa enggak? Oke, Itu kan bahasa silakan, Indonesia. silakan. Saya dengar dulu. Jadi, Silakan, jadi silakan. gini. Silakan. Ketika Yesus ingin dilempari batu, kata orang-orang Yahudi di situ, bukan karena engkau melakukan mukjizat sehingga kami ingin melempari kamu batu, tetapi kamu hanya seorang manusia, lalu kamu menyamakan dirimu dengan Bapa. Yesus jawab tuh, lu aneh, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, siapapun. Nggak Iya. ada tulisan kayak gitu. Nggak Baca ada, lagi. abang nambahin. Baca lagi. Oh alah bang, denger ya. Baca lagi. Diserahi tugas lagi ya. Ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, ya kan? Tidakkah ada tertulis dalam Taurat, aku telah berfirman. Kan Yesus ini mengaku Allah Di dia. Taurat Aku telah itu Elohim, berfirman. bukan Yesus. Loh ini kan aku katanya bang. Iya, Aku Yesus sedang mengutip Taurat. Alamak, gimana sih? Ya, oke. Dia mengutip Taurat. Dikatakan apa? Aku, ini kan? Aku ya kan? Elohim di situ, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Aku telah berfirman. Loh, ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia mengutip Taurat. Alamak. Iya. Abang tahu nggak? Kenapa dia mengutip Taurat? Iya, karena karena- itulah dirinya. Oh, bukan, karena dialah di ini. Taurat. Oke, Karena di Taurat lanjutkan ya bang ya. siapapun. Lanjutkan Silakan. ya. Oke, lanjutkan ya. Nih abang nih baca Alkitab nggak ngerti dia. Iya. Kan? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, ya kan? Aku telah berfirman, ya. Kamu adalah Allah. Ngerti nggak? Iya. Tuhan Apa? mengutus Musa sebagai Allah bagi Oke. Firaun. Lu mana ada di sini? Siapapun. Nggak? Ini mana ada di dalam konteks Loh, ini, bang? itu kan dia mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, aku mengutus Mana engkau. ada bang kata mengutus di sini, bang? Loh, baca lagi. Di mana Baca lagi. dikatakan mengutus? Baca Oke, ya. baca lagi. Jikalau, oke. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, ya, jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan, disebut Allah. Disebut Di mana Allah. dikatakan mengutus? Di mana Nabi dikatakan Musa mengutus? diutus. Loh ini nggak ada konteksnya di sini, bang. Siapapun yang diserahi Loh, tugas. aku mengeneralisir sesuatu Loh. yang tidak Coba. dibahas. Itu ungkapan Yesus mengutip Taurat. Siapapun yang diserahi Oke, tugas di Taurat menyampaikan mana? Di firman. Taurat mana? Kalau Keluaran abang 7. tadi mau menjelaskan. Keluaran 7 nomor 1. Ini tentang Keluaran 7, baik. Kita baca. Oke, match lagi ya. Teman-teman kita jangan kalah dong. Match lagi dong. Keluaran 7 Oke. nomor 1. Keluaran 7 kita baca. Oke. Pada waktu itu yang mana, Bang? Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu menjadi seperti nabimu. Terus Ya itu Terus apa? jawabannya. Jawaban Itulah yang atas? dikutip. Jawaban apa? Itulah yang dikutip Yesus. Kenapa kau menuduh aku menyamakan diriku sebagai nggak Allah? ada, bukan itu, bukan ini, Bang. Salah. Iya dah. Sedangkan di dalam kitab Tahu dari Tauratmu mana? tertulis. Bentar, Bang. Eh, Bang, tunggu, Tadi tunggu Musa ya. Kita diutus jujur sebagai ya, apa? Bang. Tadi Kita Musa jujur diutus ya, sebagai Bang. apa? Kan kepada Fir'aun, Bang. Sejak kapan Iya. Musa dikatakan Allah kepada Israel? Lah itu tadi itu apa? Oke, saya jelasin ya, Bang. Sekarang ya. Musa diutus untuk Sabar. menyampaikan firman atau tidak? Sabar, Bang. Sabar, Bang. Saya jelasin ya, Dipelintir Bang. dalilnya. Enggak, saya nggak paham akan dia. melintir, Bang. Saya nggak akan melintir, Bang. Itu Musa diutus Dikatakan sebagai apa? Musa diutus sebagai apa dulu?
sebagai Allah kepada Fir'aun, bukan kepada Israel. Bukan Kata kepada siapa? Israel. Kata siapa? Kepada Israel. Kata siapa? Kan tadi dalilnya Jangan bohong dong. siapa yang Ma. diutus, siapa yang Ma, diutus jangan menyampaikan bohong. firman. Itu sebagai Kepada Allah Israel, kepada Fir'aun, Bang. Saya kepada baca siapa lagi. saja? Siapa Abang yang udah diserahi panik, tugas? Bang. Bukan Abang dong. udah panik. Situ yang Makanya, panik. kan, Intinya nggak adalah jelas. siapa yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Titik. Mau dia Bang, diutus ke Fir'aun, saya baca lagi mau ya. dia diutus ke Saya Sodom baca Gomora, lagi mau ya, diutus Bang. kepada Israel. Abang itu nggak kelihatan masalah. banget paniknya, Bang. Enggak, saya memberikan pengertian sama saudara. Bang, saya nggak suka kayak gini loh, Bang. Abang Enggak, jangan saya panik kasih dong. pengertian. Kan Yesus Gak usah, mengatakan, Bang. Dengar ya, saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Mengangkat. Allah Nah, bagi sebagai Fir'aun. Allah. Iya, Bagi diangkat. Fir'aun, Bang. Diangkat. Bukan Yahudi. Diangkat sebagai apa? Sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi berarti- Fir'aun, Abang. Dengar. Dengar, Jadi Musa itu diutus. Allahnya Fir'aun. Musa diutus. Musa Abang nggak suka gitu diutus. lah. Musa diutus sebagai Allah bagi Fir'aun. Yesus diutus sebagai Allah bagi kaumnya Bani Israel. Sama-sama Allah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana Loh. ayatnya? Tadi Yesus yang mengatakan kan? Yesus yang katanya? mengatakan. Yesus Siapa diutus. Ulang. yang diserahi tugas? Siapa yang diserahi tugas untuk Berarti Yesus Allah menyampaikan? ya, Bang ya? Berarti Yesus Allah Untuk ya? Bani Israel sama seperti Musa. Sama Thank seperti you, Musa. Abang, udah mengakui. Sama seperti Musa. Thank you, Sama seperti udah Musa. ngakui Yesus Sekarang tanya, Allah. berarti Musa Allah juga? Allah bukan. Nah, tadi dia diutus sebagai Allah, diangkat sebagai Allah. Ayo, Tapi Yesus kan jujur. tidak dikatakan sebagai Allah. Kata siapa? Dia Allah. Baca Kisah Para Rasul 2:36. Ayo. Baca. Baca. Seluruh Ya. orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena deh. Apa dikatakan? Apa dikatakan di Kisah Para Rasul 2, Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku males. Ayat berapa? situ. Ayat berapa? 36. Ayat berapa? 36. 36. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Wah, Abang lari-lari kemana-mana aja Kak. Loh, Kena. untuk Nangkep aku. membuktikan bahwa Yesus itu Oke, Tuhan yang jadi dilantik. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu Jedar. salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya apa, Bang? Menjadi Tuhan. Yesus itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apanya yang jedar? Nah. Aku belum nemu jedarnya di mana, Bang? Belum nemu Yesus jedarnya. itu dibuat menjadi Tuhan. Yesus Sebagaimana itu Musa, sebagaimana dengar ya, Musa Bang. Nih, saya dibuat menjadi baca lagi Tuhan. ya. Dengerin, Bang, dengerin. Nih, saya jelasin ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus apa Dia jedarnya? dibuat menjadi Tuhan sebagaimana Oke. Tuhan membuat Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dengan kata lain, oke gantian ya. Dengan kata lain, Abang mau bilang Allah itu pembohong. Kenapa jadi Karena kepada Allah Tuhan? menarasikan Yesus nggak disalib. Nih, sabar dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ. Mengakui bahwa kitab suci Anda bohong. Sabar. Serius. Oke. Sabar. Jangan panik dong. Enggak. Dengarkan saya. Jangan Tadi panik dong, Abang. sabar. Sabar dulu. Tadi yang dijadikan menjadi Tuhan di situ siapa? Nabi Isa atau pengganti Nabi Isa? Memangnya ayo. Abang kira? Baik, Ayo. saya jawab ya. Tadi yang Saya jawab. disalib itu,
tadi yang disalib itu Nabi Isa atau penggantinya? Emang Isa sejak kapan digantikan? Loh, tadi Emang Anda Isa membawa digantikan Allah. sama Tadi siapa? Anda membawa Allah. Di mana? Di mana Kalau Anda Allah membawa mengatakan ada Allah, ganti? Boleh, tunjukkan. Kalau Anda Tunjukkan membawa- kalau ada ayatnya di Quran ada pengganti Isa. Boleh. Kalau Silakan. Anda membawa Allah, Ya udah, kalau- ya udah. Bagus, kalau bagus. Anda Quran membawa surah berapa, Allah, Bang? kalau Anda Quran membawa surah berapa? Allah dan mengatakan Allah pembohong, tadi kan Allah mengatakan Abang Al-Quran. bilang kan tadi pengganti. Mana penggantinya? Mana Nabi dalilnya Isa penggantinya? tidak disalib. Tetapi yang disalib Kata yang Abang ada diserupakan. pengganti. Mana Yang Quran surah diserupakan, berapa ada penggantinya? yang diserupakan Al-Quran surah Oke, An-Nisa mana ayatnya? ayat 150 57. Silakan baca. Mereka Baca. tidak menyalib Nabi Isa, melainkan yang mereka salib adalah yang diserupakan. Markus Quran surah 16 berapa, Bang? Quran surah berapa, Bang? Saya cek loh, Bang. Markus 16 IS berapa? nomor 12. QS berapa tadi, Bang? QS tadi. Di Bentar lah, situ satu-satu. Abang dikatakan jangan lompat-lompat. mereka. Abang mah lompat-lompat mulu. Udah selesai kita ya. Udah selesai. Yang pertama, Loh, jangan Yesus dong, Bang. bukan Quran Tuhan. surah Kembali berapa, dulu, Bang? jangan terlalu jauh. Quran surah berapa? Abang Kembali dulu, apa? kembali dulu. Kembali dulu. Bang. Kembali dulu. Jangan Nih ya, nih sorry gua mute ya di sini ya, nggak ada yang denger ya. Denger ya, Bang ya. Saya tadi jujur buka ayat yang Abang bawa. Tapi Abang kenapa nggak jujur? Quran surah berapa? Ayo kita dengar. Anda mengatakan Jangan- bahwa jangan Yesus nggak itu jujur adalah Tuhan. dong. Anda membawa IS Yohanes berapa? 13:13. Ternyata berapa? Yesus menerangkan Tuhan Bang, yang dimaksud sama satu-satu seperti Musa dong. sebagai Abang penyampai kenapa firman. ketakutan? Teman-teman 20 koin, 20 koin. 20 mawar, teman-teman. Ayo. 20 mawar. Kita PK aja lah. Dia nggak mau nunjukin ayatnya. Nggak jujur, saya males. Kayak gini, ayo. 20 mawar, teman-teman. Ya, kita jangan kalah. Gas, double, teman-teman, double. Gas, teman-teman, double. Dia takut baca Qurannya, guys. Double ya, teman-teman ya. Semuanya double. Oke. Thank you Bang Joki. Gas, kita kejar teman-teman itu 3. Ada yang punya kali 5 nggak? Punya kali 5. Kita jangan kalah. Thank you Kak Akung. Ayo guys. Maju guys, double. Yeah. Ayo, wah. Dia udah 5.000, say. Ada yang punya kali 5 nggak? Punya kali 5. Kali 5 semuanya. Thank you aku. Lagi guys. Ini gimana ini? Jangan sampai kita kalah. Oh my lord. Mana ini? Kenceng di sana guys. Maju dong. Mana ini? Jangan sampai kalah. Teman-teman ada yang punya Akung punya kali 5. Akung punya kali 5 tuh. Keluarin kali 5. Akung kali 5. Jangan sampai kita kalah. Gas guys. Oh my lord. Mana ini? Kita masa kalah. Udah 7.000, say. Share ke Pak Tobias. Kavera punya kali 5 enggak? Akung itu punya kali 5. Akung. Yang lainnya semuanya tap 4.000 orang tap. Tap semuanya. Jaga ujung. Ayo kita jangan kalah dong. Bang Christian, Bang Alek mana nih? Jangan kita kalah lagi. Akung, opa, kidut. Waduh, maju dong semuanya. Mana nih guys? Tidak adakah yang punya kali 5? Ada yang kali 5 nggak? Thank you Kak Yofi, thank you. Ini nggak ada yang kali 5 guys. Ujung guys. Guys 10k. Oh dia ada paru. Masa kita kalah? Nggak, Bang Juma punya kali 5. Masa kita nggak ada kali 5? 20 menit. Ujung. Teman-teman ujung. Bang jangan lari dong Bang. Kita selesain dulu PK-nya. Jangan lari. Ayo, ujung guys. Mana Kak Jeje? Mana ini Ciliwung?
kabur. Dia ditanya ayat nggak mau. Kenapa sih? Takut, 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 takut. Semuanya guys, aduh, masa kesini aja dia masa ya kesini dia nggak berani baca Qurannya, malu lah. Harus dong, ayolah jujur, kan udah pinter tuh. Masa kayak gitu, diskusi tuh harus dua arah. Ya, bahkan dikatakan Musa seperti Allah kepada Fir'aun. Dia diangkat seperti Allah, tapi seperti itu bukan artinya Allah. Masa kayak gitu aja nggak cerdas. Iya, iya kita kalah PK, tapi kita tidak kalah diskusi dong. Iyalah, maaf ya, saya itu jujur dalam berdiskusi, saya jujur. Ya, masa dia nggak jujur? Katanya diserupakan, panik. Tiba-tiba percaya disalib. Di dalam Kisah Para Rasul 2 katanya Yesus disalib. Katanya pengganti. Kalau pengganti yang disalib namanya bukan Yesus dong. Inilah saya bilang ya, Juma ini kenapa sih nggak pintar dari dulu, nggak pintar dari 4 tahun yang lalu. Kenapa nggak pintar? Yesus yang kamu salibkan, mana ada pengganti Yesus yang disalibkan? Dia bilang gitu kan, pengganti Yesus disalibkan. Ayatnya Yesus kok yang disalib. Menseret. Oke, kalau kita mau diskusi tuh kayak gitu. Ayat itu nggak saya bantah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 jelas. Yesus disalibkan, bukan pengganti Yesus yang disalibkan. Bahasa Indonesia. Tuh, dia sendiri yang nantangin, dia sendiri yang kabur. Kalian nilailah. Kalau saya mah aman. Bang Juma nangis gara-gara mau kejebak sendiri. Ya, itu narasi-narasi orang-orang yang suka comotologi, suka comot-comot ayat, gitu ya. Nangis, suruh buka Quran gak mau, toaknya gede. Nggak seru, seriusan. Kalau diskusi itu bukan masalah mau mojokin, tapi mau saling memahami gitu loh. Halo Bunda Marcebe. Halo Kak Agatha. Ya, Pagi. selamat pagi. Bonjour. Iya, guten Morgen. Iya, seru sekali ternyata ya Kak Agatha. Seru. Iya, ternyata begitu indahnya Bible itu sampai segitunya. Hanya Bible yang mereka mau bahas ya. Iya, karena kalau di sebelah kan nggak jelas siapa yang diserupakan. Iya, sudah gitu. Tapi bagus sih cara Kak Agatha tadi aku suka. Karena enggak semua harus diladeni yang saat Tuhan Yesus juga enggak semua harus ini ladeni iblis terus kan. Iya. Sorry. Oh iya Kak Agatha, aku udah berapa yang hari itu Kak Agatha ngasihkan yang untuk Romo. Ya. Siapa? Aku udah ngirim WA tapi kayaknya belum kebaca itu Kak yang pertanyaan hari itu. Nanti aku WA Romo ya. Ada Iya. nggak? Serius? Iya, Karena ada waktu dua. yang habis. Iya, ada dua. Kakak tuh harus ini sih. Nanti aku konfirmasi lagi ke Romo karena gini. Karena banyak orang juga yang WA ngaku-ngaku nama Agatha gitu ke Romo gitu. Nanti aku konfirmasi, aku lupa konfirmasi. Iya. Iya, ada Karena pertanyaan Romo tuh nggak akan mau ini. Iya. Harus Iya, jadi betul. harus suaranya gitu. Saya harus telepon dulu Romo karena banyak orang yang ngaku-ngaku saya gitu. Yang punya akses ke Romo itu kan saya gitu. Jadi orang lain tuh memang banyak yang ngaku-ngaku. Takutnya gitu. Tapi nanti saya konfirmasi Kak. Oh iya betul. Nanti libur musim panas ini kayaknya aku ke ini lagi deh, ke Nikopolis lagi. Oh, nanti datang ke gereja ya.
Iya, iya, iya. Kalau di sana pasti aku masuknya di ini sama ikut suami di ortodok. Tapi Iya. kalau lagi di Indonesia aku masih iya. Wah, iya iya. Oke. Nanti aku konfirmasi ke Romo Aji ya. Oke. Oh, iya, iya, iya. Ya, Tuhan makasih Kak Agatha. berkati. Salam. Tuhan berkati. Iya, soalnya itu episkop, uskup. Jadi dia nggak sembarangan. Oke. Apa ini guys? Oke, ini ada MUI. Dapat label halal aku. Halo MUI. Nih, ngeri nih, dilabelin halal ini aku. Halo Pak. Iya, halo, halal dong. Menurut Al-Maidah ayat 5 Anda halal. Al-Maidah ayat 5 ada? Iya, hostnya halal. Tanpa merubah host menjadi orang mukminat. Ih, nggak mau. Tolong halalkan dulu babi, jangan saya. Saya halal diapain dulu ini? Jangan halal darahnya dong. Takut saya, Pak. Dihalalin aja. Kalau di Al-Maidah saya dihalalin darahnya, Pak. Tolong dihalalin, dinikahin gitu loh. Enggak, iya memang itu yang halal. Coba dibaca, Mbak. Coba Takut saya, baca, Mbak, bentar, Mbak. jangan. Nanti halal darah saya. Saya dilabelin halal. Terus diuyup. Aduh. Ini Pak MUI ada yang mau ditanyakan atau apa? Silakan. Iya, giliran membahas Qur'annya kenapa Juma itu kok nggak mau buka? Sekarang saya tantang deh, ada Islam di bawah, Mbak. Coba, Mbak, di mana Allah mengganti Nabi Isa itu di mana? Coba. Oke, Ada ini nggak ada ayat yang Edi Allah Al-Kausar. mengganti Nah, Nabi Isa ini itu? Bang MUI ya, langsung ya. Mumpung ada Bang MUI, aku ke toilet nih ya. Oke, nih Bang. Maju Bang. Maju Bang. Maju kalian mana nih? Ya, disambung, coba disambung yang Juma katakan Allah mengganti Nabi Isa itu di mana? Coba. Oke, ini ada Edi Al-Kausar. Silakan Edi. Aku ke toilet dulu ya. Halo. Ya Bang, tadi kan hostnya Mbak Agatha tadi ngomong ke Juma, diskusi sama Juma. Katanya Allah mengganti Nabi Isa ya Bang pada peristiwa penyaliban ya. Di mana ayatnya Bang? Tadi aku nggak sempat nonton debatnya tuh. Pas sudah masuk tuh pas sudah ini di mute. Sudah selesai debat mereka. Nantilah tunggu Agatha datang baru aku diskusi sama dia. Biarkan aku lanjut sama dia. Karena udah 3 tahun aku nggak pernah lanjut sama dia itu. Tapi gini Bang Edi, Bang Edi percaya nggak Nabi Isa itu udah wafat? Nggak percaya karena diangkat ke langit dia. Disembunyikan tempatnya. Karena Bang Edi itu selalu membantah Quran Abang. Di Quran Yang itu mana yang 2 dibantah ayat itu? Bang, Nabi Isa udah wafat. Bukan wafat itu. Aja lihat Diangkat ayatnya. ke langit. Angkat kepada Allah, bukan diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu Iya, di sisi diangkat kepada Allah itu kan arahnya ke langit. Semua roh kan arahnya ke langit. Entah di mana tempatnya kita nggak tahu, hanya Allah yang mau tahu. Yang jelasnya itu beliau belum mati. Nanti Ya, dia gini aja deh, itu. Abang ada Quran nggak di situ? Ada, cuma nantilah biar aku bahas sama dia. Udah ini makanan hari-hari tuh Bang, bahas tentang Nabi Isa itu. Abang aja Udah, nggak mau buka Quran. bukan nggak mau buka Quran. Nanti aja sama Agatha gua mau sama dia aja. Saya ke toilet. Oke. Sudah. Saya sudah keluar dari toilet. Apa Bang? Ya udah Mbak Yang Agatha pertama, lanjut aja lu- Mbak Agatha. Lanjut aja nih sama Siap. Edi. Thank you Ngomongnya Bang sama Mbak. MUI. Iya, jangan dinikahi ya walaupun Tolong halal ya. dilabelin haram lagi ya. Tolong labelin saya haram lagi Bang. Iya, Bang Edi. Haram lagi. Agatha. Makanya gua habis Bang darah Edi. gua nanti. Oke, silakan Bang Edi mau bertanya apa? Agatha, lu- Mati lampu, Cok. Agatha, lu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah ya. Cantik ya maksudnya ya? Udah gua bilang dari dulu. Udahlah, jangan ngegombal. Lu dari dulu
pengen nikahin gua, tapi kan gua nggak mau sama lu. Soalnya gua kalau nikah sama lu, gua nggak bisa makan daging babi. Ya kan gua pengen makannya daging babi. Ya lu masuk Kristen kalau mau sama gue. Iya, dia dari dulu kecintaan sama gua. Pengen nikahin gua. Mau ngapain lu? Nikahin gua. Lu harus jadi Kristen, jadi ortodoks. Kenapa si Juma nggak berani buka Qurannya? What happened? Aya naon? Oke. Ilham. Mana nih guys? Waduh. Dia tap semuanya ya teman-teman ya. Oke, halo. Macet nggak? Ada kan? Aduh, ini mati wifi ku. Oke, halo. Juma lagi haid. Halo Ilham. Halo. Kok nggak ada sih? Aman kan? Ini mana ini? Ilham. Halo. Kok nggak ada cuy? Ya. Oke lah. Lampu kakak. Bentar ya. Ini tuh di sini tuh masih malam, masih gelap. Masih malam-malam pun pakai acara mati lampu. Ya udahlah, gara-gara mati lampu aku berjima dulu lah ya sama lakiku ya. Berjima nggak? Aduh, ya ampun, ada aja ya Allah. Ya Robi ya Ustadz. Nih gimana ini? Kita naikkan nggak ada yang lain ini. Oke. Agatha beser. Gue udah live 4 jam. Gue dari tadi tuh niatnya kan udah mau end live, ya kan? Terus tiba-tiba dia naik. Ya udah, gue gasken. Dari tadi gue sebenarnya sudah mau kencing. Masa ditanya Qurannya dia kabur? Katanya itu diserupakan. Padahal di Kisah Para Rasul 2 tadi Yesus yang kamu salibkan, bukan pengganti Yesus yang kamu salibkan. Kenapa sih? Nanti kita live lagi ya teman-teman ya. Aduh, ini listrik mati, saya udah malam juga. Nanti kita live lagi ya. Thank you ya semuanya ya yang udah tap-tap, yang udah mendukung, yang udah memberkati pelayanan saya ucapkan terima kasih. Dan kalau ada teman-teman yang merasa tergerak hatinya untuk memberkati pelayanan saya, boleh ke bio ya. Di situ ada bio, ada Saweria. Kalian boleh ke situ ya, memberkati saya. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Israel sekarang namanya apa? Coba di googling dulu bang. Googling dulu, saya mau tahu. Makanya begini kata. Arti apa? Ayo silakan di Google aja kata, silakan. Terus kali main sudah 200 atau berapa kata. Apanya sekali main apa Pak? Anda langsung terkenal loh, ini saya live di YouTube. Ya, Anda agama Islam kan? Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Baiklah. Kok nggak ada di pencarian YouTube? Carinya yang bener lah. Oh ya kan? Masa dicarinya nggak bener? Cari yang bener lah. Oke. Kita mulai ya. Halo Pak Hadran, selamat siang. Malam. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Muslim. Ya, ada yang mau ditanya Pak Hadran. Halo. Apa itu di leher? Oke, kalung. Apa? Kenapa ada tambahnya? Ini salib bukan tambah.
Mm-mm. Jadi mau tambah Itu atau artinya apa itu? atau cross itu artinya seluruh Artinya dunia. apa itu? Artinya Yesus itu pernah disalib, bukan diserupakan. Oh, Mm. iya iya. Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Thank you Kak. Kalau Tuhan yang jadi manusia. Kak, iya. Jadi firmannya Tuhan kami itu bisa jadi manusia, Pak. sama Yesus. Suruh aja Iya, iya, temennya ngomong, Pak, jangan bisik-bisik. Temennya aja langsung ngomong. Manusia, Tuhan jadi manusia. Gimana kejadiannya itu? Kejadiannya 2000 tahun yang lalu melalui perawan Maria. Ya kan? Masih saudaraan dengan Imam Zakaria, masih saudaraan dengan Nabi Yohanes. Jadi banyak saksinya, kerabatnya. Jadi peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu setelah malaikat Gabriel itu datang menemui Bunda Maria. Tapi sekarang kok nggak ada kejadian gitu ya? Karena Tuhan kami itu sekali saja mati disalib dan tidak mati lagi. Seharusnya bisa juga sekarang ini kan. Walaupun yang 2000 tahun yang lalu bisa jadi manusia, kenapa sekarang kok nggak bisa gitu? Oh, Yesus masih tetap menjadi manusia, Pak. Sampai detik ini dia tetap Tuhan dan tetap manusia. Kemanusiaannya itu immortal, Pak. Kemanusiaannya itu sekarang ini sudah tidak mengalami kematian lagi. Maha kuasa tidak Yesus itu. Ya itu justru kemahakuasaannya ketika dia menjadi manusia, dia tidak berubah. Dia tetap menjadi manusia. Iya, iya. Sampean maha kuasa apa enggak? Saya enggak, Pak. Mbak, Saya enggak mahakuasa. Makanya saya enggak bisa. Misalnya saya enggak bisa jadi kodok. kan Saya nggak sama. maha kuasa, saya nggak bisa jadi bapak, saya nggak bisa. Jadi kalau saya tidak maha kuasa, saya tidak bisa apa? Berarti manusia itu terbatas ya. Betul. Halo. Setan kayak apa setan? Terbatas apa enggak? Setan terbatas atau enggak? Saya nggak tahu. Enggak mengimani setan emangnya? Iblis. Iya. Iblis saja kelihatan nggak bisa, Pak. Ya. Iblis saja nggak pernah kelihatan. Apa Bapak udah pernah lihat iblis? Pak. Jadi sesuatu yang tidak maha kuasa, dia tidak bisa menjelma jadi apa-apa. Iya. Oh, by the way, Pak, Tuhannya bisa menjelma jadi manusia? Halo, Bapak? Boleh saya tanya? Halo? Aneh. Kira-kira Tuhan Bapak bisa nggak menjelma Halo. jadi manusia? Aneh Tuhan nih. Iya, Tuhan Bapak kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya, ya udah. Saya juga nggak bisa, ya udah ya Pak. Terima kasih ya Pak, udah menjawab tidak bisa. Oke. Ya ampun, kasihan ya. Bisanya apa Kak? Saya nggak tahu. Kalau Bunda ini kan nggak bisa ya kan, jadi keong nggak bisa karena Bunda lemah, gitu kan? Ya gitulah. Ya mau gimana lagi, ya udah. Oke, silakan teman-teman ya, mau teman-teman Kristen maupun yang non Kristen kalau mau bertanya boleh seputar tentang iman Kristen gitu ya. Ih Violet jangan bengek ya, tap-tap dulu ya, jangan buru-buru bengek, oke? Selamat
Selamat malam Bunda, selamat malam juga. Oh, udah malam di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, adikku. Oh iya, tadi belum selesai ya diskusi kita ya. Tadi yang mana, Pak? Yang tentang apa, firman itu makhluk atau bukan ya, pertanyaannya ya. Mana tuh? Iya, kan pertanyaannya itu. Jadi firman itu makhluk atau bukan, kan itu ya pertanyaannya ya. Yang nanya siapa, Pak? Tadi pas tanya gitu, jadi pas ditanya firman itu makhluk atau bukan gitu, makanya saya tanya ke Mbak Agatha. Oh, Bapak nanya Firman itu saya. makhluk. Iya. Firman Allah bukan Iya. makhluk. Firman Allah itu adalah Oh, firman Allah adalah. pencipta, sebab satu di dalam Allah Tritunggal. Oh, oke. Bapa dengan firman dan rohnya itu satu Oh, hakikat. itu satu. Oh, oke. Itu keyakinannya Kristen Ortodok ya? Itu keyakinan seluruh Kristen, umat Kristen. Oh, sama, baik Katolik, kemudian Tuh, karena Ortodok. ada dalilnya. Karena ada dalil Yohanes 1 ayat 1. Ya, ya. Pada mulanya telah adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, makasih. Saya ini dulu ya, nanti gabung lagi. Saya sedang mau ke dokter. Tapi kalau menurut Bapak, firmannya Allah makhluk atau Ya, holik? ya, nanti saya gabung lagi ya. Saya sebentar. Turun dulu sebentar. Ya, silakan. Turunlah dengan damai dan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan firman bukan Allah, ya nggak ada. Semua pasti mengatakan firman itu adalah Allah. Ada nenek Padersan. Kun fakun, apa itu Padersan kun pakun? Apa ini? Coba typingnya jangan sambil gemeteran dong tangannya, Fadersan. Sambil gemeter ya, Nek. Kun fakun. Oh alah, benerin lagi, Nek, sayangku. Cinta. Kun fakun. Jadinya gitu. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Shalom Bunda, shalom anak Bunda. Oke, halo. Ya, halo. Siapa ini namanya? Ray. Halo Pak Ray, selamat pagi. Ya, selamat malam. Oke, Pak Ray, Islam atau Kristen? Islam. Yang mau ditanya Pak Ray. Oh Pak Ray, kalau bisa open cam boleh nih, open cam Pak Ray. Ya, gini aja, Mbak. Gini apa gimana? Silakan open camnya Pak. Gelap di sini, gelap. Takutnya goib gitu loh Pak. Kan enak kalau ada barangnya gitu kan. Di sini. Iya. Ada ini, takutnya suara doang, nggak ada wujudnya ini Pak. Ada. Gelap di sini, gelap. Iya nggak apa-apa, dinyalain aja lampunya Pak. Sulit ya, ya udah dibawa aja ya Pak ya, karena takutnya kan saya bicara dengan bot gitu. Padersan juga kalau mau naik boleh ya, tapi open cam nih. Takutnya bot ya kan, gue kayak ngelawan bot gitu, nggak asik gitu ya. Jadi biar Bunda nggak terkesan halu gitu kan. Ngaku-ngaku aku pernah ngobrol sama aku, nggak ada barang buktinya gitu. Jadi kalau ada barbut kan enak ya kan. Gitu ya. Oke, kita naikkan lagi. Oke, ini belum bisa open cam, di bawah dulu ya. Sebenarnya saya ini fans kakak ini dari sudah lama. Dari lahir kali ya? Tidak, maksudnya kakak buka room itu selalu saya ikuti terus.
Oke. Tapi mungkin karena banyak orang, jadi kakak-kakak pun tidak sempat lihat. Tapi kakak sudah nanti DM aku, tapi Oke. ada waktu saya berikan hadiah yang terbaik Kak. Siap, Walaupun Pak. Tuhan hadiah berkati saya- nih para Hadiah saya cuma sebatas itu saja. Tapi Itu juga hati terima saya kasih yang banyak. penuh dengan keikhlasan Terima memberi kasih banyak. tanpa paksa. Oke. Tuhan berkati ya para Rafael ya. Tapi kakak kata jangan lupa doakan saya biar Siap. hidup saya ini selalu diberkati Tuhan. Amin. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Amin. Doakan saya jauh dari godaan dunia. Amin. Amin. Kalau soal rezeki sih saya masih kuat, masih kerja, saya dapat rezeki. Yang penting kan bagi kita jauh dari hal-hal dunia. Amin. Tuhan berkati Pak. Oke. Halo, Abema. Salam Kak Gata, aku udah follow Kak Gata udah lama tuh. Siap. Ada yang mau Jadi begini. ditanya Pak Abema? Ya. Salam dari Kalimantan Barat, saya orang Dayak, orang pedalaman, Oh, shalom. orang suku Dayak, kebanyakan beragama Kristen dan Katolik. Nah, saya memang orang Kristen, Protestan, dan selalu ikut lab kakak tuh. Jadi ada catatan penting yang mungkin mesti ke depan kita perbaiki. Saya lihat selain kakak yang live tuh kan ada Tasya, ada Rikana, ada yang lain-lain tuh yang sering live itu. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara apologet, ya sebenarnya kita secara alkitabiah itu kita tidak harus, karena Tuhan juga ajarkan bagaimana ya kasih itu ditunjukkan, bukan untuk pertentangkan di media dan lain sebagainya. Ya malam hari ini ya sedikit saran dan masukan. Pertama ya banyak ruang, kalau mau masuk itu harus sekian gift. Saya pikir berarti hitungannya sudah finansial. Tapi bersyukur ya Kak Agatha kalau mau naik ya ndak harus sekian gift, aku salut. Thank you. Kalau di forum lain itu ya kalau aku lihat orang mau naik itu harus kirim stiker dan lain sebagainya, harus berbayar. Berarti kan hitungannya udah finansial berita tentang Tuhan gitu. Sementara Tuhan udah berkorban untuk kita ya tanpa imbalan dan lain sebagainya. Aku bersyukur untuk kakak malam hari ini yang sudah banyak memberikan pencerahan ya, dan perdebatan kakak pun juga aku lihat di lab juga tidak terlalu terlalu frontal, jadi orang pun juga bisa terima. Ya, aku ingin sampaikan bahwa kasih Injil itu diberitakan dengan tulus, Betul. tanpa seharusnya tanpa frontal dan perdebatan. Nah, ketika kita memaksa kebenaran kita untuk mereka, yaitu percuma kan, karena Allah begini, Allah itu ada dua, Allah yang imanen, Allah yang transenden. Allah yang imanen, Allah yang dapat dimengerti sejauh mana Allah memberikan pengertian kepada manusia. Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Gimana pun manusia menjangkaunya, ketika Allah tidak memberikan pengertian, nggak bisa. Karena bagi kita orang Kristen, keselamatan itu hanya kasih karunia, pemberian. Percuma kita berapologet, percuma kita berdebat, sejauh Allah tidak memberikan Allah yang imanen kepada orang itu, saya pikir ya. Jadi maksud Bapak ada dua Allah ini gimana nih Pak? Saya mulai bingung. Begini ya, Allah yang imanen, Allah yang memberikan pengertian sejauh mana tentang Tuhan dari Dia kepada kita. Allah yang imanen ini sebelumnya transenden bukan?
Allah yang transenden, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Oke, Makanya jadi sebenarnya gini Pak, ini ungkapan atau idiom yang salah ya. Kalau dikatakan ada dua Allah, Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Allah yang bukan dua transenden Allah. ini mengimanen. Jadi gini Pak, ini salah ya. Ini adalah kesalahan dalam bernarasi dan kesalahan atau kesesatan dalam berpikir. Allah itu hanya satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Allah kita itu hanya ada satu. Bahkan di dalam Tauratnya Musa juga dikatakan Allah itu satu. Allah yang transenden itulah yang mengimanen melalui logosnya. Jadi Allah itu tidak pernah dikatakan dua. Allah itu tetap satu, yang transenden lalu dia mengimanen melalui logosnya tadi. Inilah sebenarnya narasi yang tepat. Jadi kalau Anda mengatakan sebenarnya ada dua Allah, kalau datanglah iblis itu di framing habis-habisan, selesailah iman kita. Jadi terima kasih untuk masukannya. Nah, kalaupun mau kasih masukan, minimal kita itu paham dulu iman Kristen itu seperti apa. Saya takutnya ini lagi dicatut sama iblis, ya kan? Iblis itu tahu dan iblis gemetar ketika Allah itu hanya satu. Allah itu satu dan iblis gemetar untuk hal itu. Itu ada ayatnya. Jadi jangan pernah menarasikan ada dua Allah. Saya kurang setuju untuk ini, dan ini narasi yang menyesatkan dan mengundang polemikus itu untuk memframing iman kita, gitu ya. Jadi kalau mau bernarasi silakan bernarasi, tapi buka room sendiri. Kalau mau bertanya, bertanyalah di sini. Karena ini room saya, terima kasih untuk masukannya, pasti saya ingat itu. Tetap rendah hati dalam memberitakan firman Tuhan dan bukan untuk mencari uang, ya, dengan ikhlas. Saya selama ini ikhlas. Mau orang dapat uang dari room saya pun saya ikhlas, saya tidak pernah memperdebatkan itu. Dan saya tidak pernah iri untuk rezeki, karena saya percaya rezeki itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah menukar rezeki si A dengan rezeki saya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi itu tolong, makanya saya cut, mohon maaf, narasinya salah. Saya sudah paham hal itu. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya Pak ya. Dan satu hal lagi, kenapa saya menyarankan untuk teman-teman ini nge-give di sini supaya room ini kuat gitu loh. Saya tidak ada niat apapun gitu ya. Kalau mau kita secara monetisasi, ini 50-50 dengan TikToknya sendiri. Ya. Apapun yang kalian berikan kepada saya itu adalah berkat dari Tuhan. Saya tidak pernah memaksa. Itu berdasarkan keikhlasan hati kalian, ya. Tapi fungsi dari gift ini menguatkan akun saya, karena akun saya itu hampir setiap hari kena ban, dan kalian itu sudah tahu. Sampai kalian mencari akun saya itu ada lebih dari 15 akun. Seperti itu ya. Ya, gift itu memang dari TikTok, bukan dari saya. Oke? Seperti itu. Nah, tiba-tiba dia bilang, Anda egois loh. Apa Anda tidak suka saya atau apapun, tapi kita boleh memberitakan firman Tuhan, tapi beritakanlah yang benar, bukan asal-asalan, gitu loh. Kenapa saya cut? Karena pemahaman Anda salah tadi. Saya tidak mau room saya ini rusak dengan ajaran-ajaran yang salah, gitu loh. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan rasulnya, berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. Berpegang teguh, bukan menarasikan asal-asalan. Setiap orang yang berapologetika, kalau dia menyatakan atau memberitakan Injil yang lain, dia dikatakan terkutuk. Kita bisa cek di dalam Galatia 1 ayat 8-9. Jadi di ayat 9 dikatakan, seseorang yang memberitakan Injil yang lain dari apa yang kami beritakan, terkutuklah ia. Kristus Yesus tidak pernah memberitakan ada dua Allah, hanya ada satu Allah. Tidak pernah Kristus Yesus itu mengatakan Allah yang imanen dan Allah yang transenden. Gitu ya. Jadi kita jangan pernah keluar dari konteks apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Mohon maaf, saya sebagai Kristen, saya memelihara ajaran ini sampai kepada kalian dalam rupa utuh dan murni, bukan ditambah dengan pemanis buatan. Ya, silakan. Ya, ini typingnya kotoran soalnya. Kita akan tahu agama apa. Oke, Alun, agama apa Alun? Halo?
Halo. Agama Islam Anda kata agama apa? Agama apa, Bang? Islam. Islam ya. Islam, Mau Islam. bertanya apa Islam? Artinya begini, kata saya kan baca apa Alkitab itu. Arti apa? Taurat. Kan kitab Agatha itu. Kitab Agatha tuh. Kalau di Israel sana itu kitabnya kan Taurat Gata. Kan. Tetapi yang saya baca di situ Yahudi modern sekarang mempunyai kitab Taurat, tidak ada surat Paulus di dalam. Itu gimana itu? Sedangkan Gimana Yahudi apa itu? modern sekarang mengatakan bahwa begini kata ya Pak. Yahudi modern sekarang kan masih memegang kitab Taurat itu. Dan mereka mengklaim itu kitab mereka, sedangkan di sini Agatha, Mikana, terus Edis sama siapa mengklaim bahwa Taurat adalah kitabnya kalian kan. Itu sebenarnya siapa pemilik kitab Taurat tersebut, Gata? Nah, Pemilik kitab Taurat. Menurut imanmu siapa pemilik kitab Taurat, Bang? ya artinya begini. Arti apa Kitab sih? modern Memang bangsa bahasa Israel sekarang itu kan Hmm. begini. Apa Kitab sih, Bang? modern kitab modern negara Israel sekarang kan Taurat juga, tetapi yang saya lihat tidak ada surat Paulus di Coba dalam. kamu googling dulu. Itu sebenarnya Kitab orang Israel sekarang namanya apa? Coba di googling dulu, Bang. Iya, Googling dulu. coba Saya mau begini. tahu. Artinya begini, Gata. Arti apa? Itu silakan di Google aja, Gata, silakan. Terus sekali main sudah 200 atau berapa, Gata? Apanya sekali main apa, Pak? Anda langsung terkenal loh. Ini saya live-kan di YouTube. Ya, Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Anda agama Islam kan? Saya tanya sekali lagi, Anda agama Islam? Anda agama Islam, saya tanya. Ya jawab makanya Saya Gata tanya, jawab kamu agama dulu. Islam? Kamu Makanya agama begini, Islam? Gata. Kamu agama Islam bukan? Iya. Ya sabar Agama begini, Islam. Gata, coba. Saya cuma tanya, kamu beragama Kata. apa? Kamu agama apa? Coba Gata jawab dulu pertanyaan tadi itu. Ini saya tanya Maksudnya kan dulu, di kamu Israel. orang Islam atau orang apa? Saya tanya. Kamu agama apa? Apa agamamu? Jawab, Ya, apa Islam. agamamu? Agamamu Islam. Iya. Tuhanmu mengajarkan Coba apa begini. kepadamu? Tuhanmu mengajarkan apa? Hah? Kamu punya orang tua? Ya, lupa. Punya orang tua? Artinya begini, Gata, itu kan coba lupakan itu. Nanti ini kan Ya, kita udah tahu ya kelakuan mereka seperti apa ya. Ya, udah kan? Kata-katanya Baik, belepotan. salam Tuhan di videonya kita Ya, dan sudah mempermalukan simak apa yang dirinya. barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologi Kristen bersama dengan beberapa orang yang menyampaikan narasinya tentang iman Kristen yang mana mereka bukan Kristen ya. Ada Jumat dan juga ada pembahasan lain ya antara apologet Kristen lain dengan para penanya. Dan saudara dalam Tuhan sangat-sangat luar biasa apa yang mereka sampaikan di video barusan. Tentunya banyak hal yang memberkati kita, dalam hal ini menambah pengetahuan kita, membuka wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, dan tentunya kita sebagai orang Kristen ya terberkati dengan penjelasan dan jawaban Agatha terhadap pernyataan dan pertanyaan Juma, yang mana di video tadi Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Berkali-kali dalam videonya Juma menolak ketuhanan Yesus dan membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan
dia berani mengutip ayat Alkitab tentang itu, walaupun Juma mengutip ayat itu tanpa melihat latar belakang, isi atau tujuan daripada ayat itu, siapa penulisnya, kepada siapa ditulis. Harusnya kalau kita melihat satu ayat Alkitab atau banyak ayat, kita harus melihat semua itu, latar belakangnya, penulisnya, kepada siapa ditulis, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya boleh lihat di video tadi, Juma mengutip beberapa ayat Alkitab tanpa menafsirkan atau melihat latar belakang dan tujuan daripada ayat itu, ya. Yang penting ayat Alkitab yang dia kutip yang mendukung narasinya dia, di mana dia membuktikan Yesus bukan Tuhan. Tetapi bagaimanapun dia tidak berhasil membuktikan Yesus bukan Tuhan, karena apa yang dia sampaikan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri menyatakan diri sebagai Tuhan, mengatakan dirinya Tuhan, dan menyatakan diri sebagai Tuhan dalam kemahakuasaannya, misalnya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang mana membuktikan dirinya sebagai Allah yang dari sorga, Sang Firman yang telah menjadi manusia, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan? Langsung saja tuliskan komentar saudara di kolom komentar yang ada di bawah, dengan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian, yang membuka wawasan kita dan memberikan kita edukasi dan pengertian baru, ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui video ini, melalui apa yang disampaikan oleh Apologi Kristen di video tadi, semakin banyak jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka di luar sana. Ya, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.